Tunal Podcast. Hari ini kami agak tampil berbeda. Ya, yang tentunya kami punya seragam baru nih. Iya. Biar agak lebih keren ya kan. Terus juga kami sudah terlalu lama tidak muncul, tapi terakhir kita posting PSSI. sama PSSI. Ya, PSSI. Jadi kalau kalian belum nonton saja langsung YouTube. Karena banyak informasi di sana yang harus kita ketahui juga supaya tidak salah persepsi tentang PSSI dan juga ke sepak bola Kabupaten Rokan Hilir. Iya. Oke, untuk hari ini ada beberapa hal yang akan kami bahas ya, Iya, Bro. betul. Yang terutama masalah e-sport tentu. E-sport pertama kita akan membahas tentang e-sport. Ada beberapa hal ya Iya. kejadian kemarin. Kemarin kita sempat live juga di TikTok Iya. untuk membahas ini. Jadi untuk melakukan rekaman ke YouTube-nya agak bermasalah. Jadi kami ulang ya. Jadi kami ulang. Ini berhubung kami berdua, saudara Yoga memiliki kesibukan lain. Yes. Jadi kami akan membahas beberapa poin penting. Untuk pertama yaitu mengenai ESI Kabupaten Rokan Hilir. Yes, betul sekali. Jadi mungkin dari rekaman live TikTok yang kemarin itu sudah ada yang notice mungkin ya. Ya, betul. Jadi ada salah satu masalah yang kemarin itu adalah mengenai izin rekomendasi. Betul. Yaitu ada suatu kegiatan event yang dilakukan oleh pihak ketiga. Ini berkaitan dengan e-sport ya. Ya. Jadi dia mengadakan event turnamen ini apa? Ya, turnamen Mobile Legends. Nah, di suatu daerah, kita sebut aja enggak daerahnya mana? Boleh langsung aja lah. Di daerah Labuan Tangga. Jadi pada saat itu mereka membuat turnamen Mobile Legends tanpa izin dari ESI Kabupaten Rokan Hilir. awalnya ya. Awalnya. Jadi setelah koordinasi dengan saya dan juga panitia, saya memberikan izin untuk dilakukan diundur pada saat itu. Namun yang terjadi di lapangan, dia membuat turnamen pada hari yang telah ditentukan dan surat rekomendasi saya berlaku untuk seminggu yang akan datang. Oke, saya potong. Berarti sebelumnya belum ada izin atau berhubungan dengan pihak kita. Iya. Kemudian berhubungan. Iya. Disepakati bahwa event itu diundur. Eventnya diundur. Dan itu ya. Ya, dengan akhirnya sekolah. tapi dilaksanakan tetap dengan tanggal. Itu dia, tetap dilaksanakan dengan tanggal yang mereka buat. Iya. Nah, bahwasanya saya tidak menyalahkan atau apa, bahwasanya berbahasa saya ESI meminta untuk dibuat turnamen satu lagi pada hari yang ditentukan, yang kita tentukan di tanggal 20-an itu. Mereka buat di tanggal 14 ya. Namun dapat info dari salah satu anggota kita, mereka tetap melaksanakan di tanggal 14, sementara rekomendasinya tidak ada saat itu. Wah, itu dia. Maka dari itu saya agak kecewa sedikit dengan pihak panitia ataupun tim pelaksana bahwa rekomendasi ini adalah sakral. Karena sesuai dengan ADART kita, ESI Kabupaten Rokan Hilir, bahwa untuk melakukan turnamen pihak ketiga harus wajib memiliki rekomendasi dari cabur yang dilaksanakan. Salah satunya kita yaitu e-sport Kabupaten Rokan Hilir. Jadi dengan adanya kejadian seperti itu, Ketua. Ya. Harapan Ketua seperti apa ke depan? Harapan saya sebetulnya tidak mulu-mulu. Kita rekomendasi tidak meminta uang ataupun apapun ya. Cuma berjalan dengan lancar. Udah kemudian untuk melakukan itu malah senang saya. Betul. Malah senang mereka membuat event di tempat-tempat lain, gitu kan. Pihak ketiga melakukan event bahwa kita bisa mencari bobot bibit atlet yang akan untuk kita persiapkan, gitu ya. Tapi kebanyakan mereka ini berpikir cabur kita e-sport ini adalah tempat diajukan proposal. Itu salah ya. Kita di sini bukan sebagai donatur. Itu dia diwaspadai dulu atau ditandai dulu bahwa setiap cabang olahraga itu bukan merupakan sebagai donatur ya. Karena kami donaturnya adalah KONI Kabupaten Rokan Hilir dan kami selaku pencari bibit ya, atlet yang akan kita persiapkan di kejuaraan-kejuaraan nasional ataupun kejuaraan lokal gitu.
Nah, terkait dengan kejadian yang kemarin itu, yang jelas informasi yang kita dapatkan ada beberapa tim yang ikut. Ya, itu betul. termasuk kalau tidak salah Binaan kita juga. Ya, itu agak. Bagaimana kedua? Padahal pada saat itu kan salah satu atlet kita itu udah saya rekomendasikan untuk tidak mengikuti turnamen yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang di Labuan Tangga. Tapi tanpa sepengetahuan kita mereka tetap ikut. Katanya dipaksa oleh panitia. Panitia meminta untuk melaksanakan di tanggal 14 sesuai arahan dari SI Kabupaten Rokan Hilir bahwasanya SI akan meminta turnamen satu kali lagi. Itu salahnya. Padahal tidak. Padahal saya tidak memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan di tanggal 14. Tapi sayangnya atlet kita yang sudah dibilang cukup berpengalaman mengikuti turnamen itu yang sangat disayangkan. Kami akan memberikan sanksi. Sanksi tegas lah. Karena jujur aja, kalau pemain atau atlet attitude-nya tidak baik, untuk apa kita pertahankan walaupun mainnya hebat. Baik, berarti dengan bisa kita bilang bahwa kegiatan event itu yang tidak sesuai dengan kesepakatan kita, itu kegiatan ilegal. Ilegal, betul. Apabila suatu kegiatan atau pihak ketiga tidak memiliki turnamen rekomendasi, itu merupakan kegiatan yang ilegal. Sesuai dengan ADART, kita berhak membubarkan melalui pihak keamanan juga, membawa pihak keamanan. Jadi untuk kawan-kawan, kita SI ini tidak meminta uang untuk rekomendasi, tapi berjalan dengan lancar dan ikuti tata tertibnya. Nah, yang namanya ilegal artinya kan tidak resmi. Betul. Tidak resmi. Nah, kita sebagai pihak ataupun cabang olahraga yang sudah punya nama sampai ke internasional bahkan ya kan? Betul. Iya. Nah, dengan kejadian ini berpengaruh nggak dengan tim yang binaan kita misalnya, tim binaan kita ataupun di luar binaan kita yang mengikuti turnamen yang ilegal itu? Betul. Sebetulnya itu sangat berpengaruh karena apa? Indisipliner, jatuhnya indisipliner, Mereka tidak disiplin dengan arahan-arahan yang telah ditentukan, kan? Jadi kalau misalnya kita bawa mereka tidak bisa diatur, buat apa? Lebih baik kita cari orang lain yang bisa diatur, mainnya juga hebat. Saya mengakui bahwa atlet kita kemarin itu sangat-sangat hebat, saya akui, tapi tidak mau mendengar. Kalau merasa hebat, ya udahlah, kan? Untuk apa kita atur lagi? Udah bebas saja lah, terserah aja mau dibuat gimana. Kalau secara ADART kita itu jelas kita memberikan seperti teguran dan bahkan sanksi. Betul. Itu ada kemungkinan di ini nggak seperti di freeze ataupun dibukukan? Kalau untuk pihak turnamennya sudah saya freeze. Pihak turnamen, panitia turnamen Labuan Tangga. Jadi apabila dia membuat turnamen lagi, saya tidak akan memberikan rekomendasi. Walaupun menghubungi kita. Iya, walaupun menghubungi kita. Karena jujur aja, kan, permintaan maaf tatap muka terhadap cabur SI Kabupaten Rokan Hilir juga tidak ada. Sekretariat kita berada di Jalan Pahlawan. Papan namanya ada tuh di bawah tuh. Itu aja. Kalau untuk atletnya mungkin saya bukukan sampai kejuaraan-kejuaraan yang ada nanti saya ikuti. Mungkin dengan segala kebijakan kita. Iya, betul, kebijakan tidak terlalu jauh sampai 2 sampai 3 kejuaraan. Enggak. Ini info lagi bahwa Angkringan King 24 setelah meminta rekomendasi dan juga Ayat juga minta rekomendasi untuk melaksanakan turnamen Mobile Legend di bulan ini. Jadi kawan-kawan yang ingin ikut silakan ikut. Di pendaftaran menghubungi pihak kepanitiaan, pihak kami tak tahu kan. Artinya kami cuma sekedar mengeluarkan izin rekomendasi. Iya, betul. Nah, jadi bagi kawan-kawan jangan salah kaprah gitu. Kalau untuk konsultasi boleh, tapi kalau untuk minta dana jangan dulu ya. Jangan. Aku pakai dulu sekarang aja. Habis itu kalau tata tertib dalam perihal minta rekomendasi itu yang pertama adalah brosur dan juga KTP pihak panitia. Jangan kalian artikan kami KTP meminta KTP itu untuk caleg lah, pemilu lah, tak ada. Karena data pada rekomendasi itu sangat penting, kan? Nomor HP, KTP dan juga setiap brosur wajib menggunakan logo e-sport Indonesia Kabupaten Rokan Hilir untuk daerah Kabupaten Rokan Hilir. Bahkan untuk semua cabur ya? Ya, semua cabur nih. Cabur juga harus memiliki rekomendasi.
bukan SI aja ya kan, yang lain juga PSSI, AFK, bulu tangkis ataupun yang lain semua lah, semua cabang ada 33 kita kayaknya, 33 atau 32 lupa aku. Berarti ya dengan ini artinya kami untuk menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa sekecil apapun, Ya, betul. sekecil apapun event yang kawan-kawan mau Laksanakan, ya. Istilahnya kalau bahasa orang Jawa itu sungkeman dulu lah. Ya, betul. Nah gitu, jumpai dulu induk-induk cabang olahraganya, boleh enggak? Yang jelas kami pasti perbolehkan. Pasti. perbolehkan. Tidak akan dipersulit. Karena juga kami tidak akan minta uang. Tidak dapat kami memberikan bantuan berupa dana. Ya. Kami bisa bantu cari sponsornya. Nah, itu aja. Komunikasi sih. Ya, komunikasi baik, lancar ya. Jangan pula ya. Saya tidak memungkiri juga atlet-atlet atau panitia-panitia yang membuat ini kebanyakan anak-anak. Iya. Nah, anak-anak, jadi attitude atau sopan santun yang kalian jaga sama kami. Kami ini bukan muda lagi. Udah tua udah ya kan. Jadi kalau untuk chat atau apa ya baik-baik aja ngomong ya. Ya, dianggap berkawan boleh berkawan ya. Tapi selain itu tolong hargai. Betul. Oke, itu Sisi negatif ya. Jadi gini, menyambung yang lift itu kita kemarin itu ada pembahasan Ya. mengenai e-sport ini sendiri gitu. E-sport ini kan cabang olahraga. Betul. Banyak dari kalangan masyarakat, bahkan kawan-kawan mungkin juga tidak paham. Ya. E-sport ini olahraga, cuma olahraganya dari mana nampak olahraganya gitu Pak. Itulah dia kan. Kalau untuk orang awam kan e-sport kok katanya memain dari karena e-sport Indonesia ini game yang dimainkan itu yang biasa dimain-main orang budak-budak loh. Macam Free Fire, PUBG, Mobile Legend, football, AOK dan lain-lain, banyak tidak bisa disebutkan satu-satu lah. Kalau soal dari mana datangnya dia merupakan cabang olahraga, ya satu, kalau aku lihat kayak main-main ini satu kekompakan. Kompakan bisa dihitung, attitude bisa dihitung. Udah itu cara dia memahami game itu. Ini kan hero-heronya beda-beda nih. Nah, kayak Mobile Legend gimana memahaminya, permainan mereka, strategi ya. Kalau untuk lebih pahamnya nanti kita salah sebut payah pula kan. Nah, itu bisa dibaca di internet juga apa fungsi e-sport, apa juga gamenya, apa kok bisa e-sport ini sebagai cabur, bisa dijelaskan di situ kan, ada penjelasannya. Yang jelas mengapa bisa jadi cabur, saya menilai satu apa ketangkasan ya juga, kecerdikan, iya. Habis itu kerjasama, pemikiran lagi. Bukan main game ini bukan tak pikir gitu, pikir. Seperti Mobile Legend itu kuat pikirnya. Kalau misalnya 1 lawan 5 mau mati. Maka 5 lawan 5 harus kompak juga. Kalau secara kasat matanya mungkin apa olahraga ada tangan. Iya, tangan. Kalau kasat mata ada tangan, yo. Sebetulnya itu. Harus ada pemanasan. Makanya banyak pro player itu pakai koyo ya kan. Kobe. Kalau bahasa ininya tuh kesemutan ya, cuma pegel lah. Habis itu kadang tremor ya, bisa jadi tremor kan. Itu untuk orang tua atau yang lainnya, silakan anaknya untuk bermain game tapi dibatasi. Kita tidak memungkiri bagus mereka main ya, doa-doa kita kirim jadi atlet gitu kan. Tapi kalau misalnya terlalu tidak tahu waktu. Bahaya gitu ya. Dan juga kami tidak mau disalahkan nantinya. Iya, betul. Misalnya kami datang ke sekolah-sekolah kami segala macam. Nanti tahu-tahu tua memandangnya negatif. Ini cuma nyuruh anak main-main. Betul. Sebetulnya kami punya tujuan. Iya. Tujuan kita ialah, contoh kita udah pernah dari segi Mobile Legend sudah pernah juara dunia atas nama Indonesia. SEA Games sudah pernah. PON sudah pernah. Ini sudah masuk e-sport ini kayak Mobile Legend, FF dan PUBG atau yang lainnya udah masuk dalam PON, Porprov. Di kejuaraan dunia udah masuk ya kan. Bukan berarti ini sebagai permainan lagi gitu kan, karena ada karir yang harus dikejar. Contohnya kalau misalnya kita dari kabupaten ini bisa kita usulkan untuk Porprov, bisa usulkan untuk PON. Kalau misalnya mampu untuk PON, karena PON kan belum dosa. Kalau Porprov masih bisa lah per kabupaten kan, kita bisa cari atlet-atletnya. Bahkan kita kalau untuk player itu misalnya ada kejuaraan misalnya Popda ataupun Porda itu
kita ada kemungkinan untuk apa namanya istilahnya sewa pemain. Ya betul. Kalau apa transfer, transfer, naturalisasi. Sekarang itu PSSI itu lagi gencar-gencarnya, maka timnas tidak boleh lah. Tidak menutup kemungkinan kita setiap kegiatan itu kayak pon porpop atau apa naturalisasi pemain. Mungkin ada lain yang nampak ini Pak. Bisa kita naturalisasi apabila pihak atau atletnya ingin. Tidak menutup kemungkinan, karena jujur aja menimbang mengingat dengan atlet yang betul-betul dari Kabupaten Rokan Hilir selalu kenanya di attitude dan mental. Betul. Itu aja lah kan. Jangan berkecil hati apabila tidak diturunkan, karena regulasi dari Porpop Dumai Siak nanti bahwa setiap tim atau setiap cabur mengirimkan satu tim setiap satu nomor yang diikuti. Satu nomor itu maksudnya adalah seperti gamenya. Mungkin yang lain lebih paham game, tidak paham nomor kan. Game itu seperti Mobile Legends satu tim, FF satu tim. Kalau macam ini di olahraga lain misalnya lari 100 meter. Lari 100 meter, iya. Itu nomor namanya. Kemudian ini ketua. Selain nanti ada jenjang karir nih, ya kan? Untuk player ataupun setelah kita ada penjaringan seperti itu kan player. Nah, kalau seandainya dia tidak dibawa ke kejuaraan misalnya, ada nggak kemungkinan player kita ini kira-kira bisa menghasilkan lah gitu? Itu ya, jago pertanyaan, masakan jago jadinya. Ini sebetulnya mengingat menimbang juga peran penting dari KONI Kabupaten Rokan Hilir. Kita jelaskan di sini aja kan, bahwasanya kami telah membuat suatu ruangan, atau bisa disebut sekretariat ya, sekretariat ESI memiliki base camp. Contohnya salah satunya inilah sendiri ya. Jadi ruangan ini cukup lebar, bahwasanya saya sudah memiliki tata cara atau kedepannya saya ingin bantuan dari pihak KONI Kabupaten Rokan Hilir menyediakan laptop dan juga device untuk bisa atlet-atlet binaan kita ini melakukan live streaming. Karena jujur aja Mobile Legends, PUBG dan juga yang lainnya lebih menghasilkan di live streaming. Live streaming, jadi adik-adik yang biasa main di kedai kopi bisa kita panggil untuk melakukan live streaming di YouTube atau apa channel yang telah kita buat untuk SI Kabupaten Rokan Hilir. Jadi uangnya yang didapat dari live streaming itu ya bisa lah kita menggaji adik-adik ini. Karena mengingat uang pembinaan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, KONI Kabupaten Rokan Hilir masih belum tersalurkan sampai sekarang. Kalaupun seandainya ada turnamen dan player kita tuh dapat uang pembinaan, mungkin cukup lah untuk dia. Ya betul. Tapi kita harus nunggu turnamen yang lain lagi. Harus menunggu turnamen. Untuk isi kekosongan itu makanya. Itulah dia. Sport Indonesia Kabupaten Rokan Hilir. Wadah. Kami siap. Camp kami buat. Ada tuh nanti kalau misalnya ada bantuan dari ada bantuan dari KONI Kabupaten Rokan Hilir seperti perihal atau yang disampaikan oleh Ketua KONI terpilih saat ini. Selamat kepada Ketua KONI yang terpilih. Kita lupa Riwansah. Selamat kepada Ketua KONI Kabupaten Rokan Hilir, Bang Riwansah, menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Rokan Hilir periode 2025 sampai 2029. Oke. Semoga amanah. Karena jujur aja kami SI Kabupaten Rokan Hilir tidak bisa terlepas dari yang namanya elektronik. Betul. Kalau misalnya kita menunggu uang untuk atlet ini, binaan atlet ini, kapan lah cairnya, ya kan? Jadi bagusnya kami berinisiatif ingin membeli laptop, wifi, adapter dan juga device-nya seperti HP, ya kan? Untuk adik-adik ini berganti-ganti melakukan live streaming pada channel SI Kabupaten Rokan Hilir yang telah ada Facebook,
Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Nah, kita punya semua itu untuk apalah, untuk dapat cuan ya. Kalau misalnya baru-baru belum dapat lagi. Tapi kalau adik-adik ini semangat kan bisa ganti-gantian. Nah, satu orang aja yang live, nanti kalau ada bantuan lagi mau bisa lah. baru sekali lagi beli. Jadi artinya bagi orang-orang tua Ya, tidak akan begitu saja melepaskan anak-anak bapak ibu. ya betul. Karena kami yang namanya membina akan kami jaga terus. Betul. Diarahkan dengan ke arah yang lebih baik. Ya. Salah satunya dengan program ESI. Iya, Kan itu program ESI. program. Podcast ini termasuk program ESI. Kemudian nanti basecamp untuk player kami untuk live streaming juga. Program dari ESI. Meja yang lainnya sudah ada, cuma komputer sama apa yang belum ada kan. Ya, kami akan coba pelan-pelan memenuhi itu. Kemudian Iya. dan bantuan dari KONI lah itu ya. Betul, ini aja dana pribadi kopak dah dulu. Doa lah. Sih kayaknya cukup. Nah. Oke, ada yang mau dibahas lagi nanti? Ada bagi kawan-kawan yang ingin melaksanakan kegiatan, kita boleh meminta iklan di dalam judulnya. Yo, silakan masuk. Bagi yang ingin iklan di channel podcast silahkan, tidak dipungut biaya, kan. Satu lagi kemarin juga ada RVC Gaming Jalan Perdagangan itu depan apa tuh. Nah, melaksanakan turnamen PES bola kaki. Ini Agustus juga dia melaksanakan ini. Kan. Terima kasih pada RVC Gaming telah melaksanakan kegiatan turnamen PES. Itu tak apa lagi namanya, banyak PP-nya Doel lah ada apa yang akan dilaksanakan oleh ownernya RVC Gaming. Okay. Terima kasih pada ownernya, dan juga jangan lupa kalian jangan pula nanti infonya tak dapat kabar lah, inilah itulah. Brosurnya tengok di Instagram RVC Gaming. Itu pasti ada tuh kan, pasti akan dilaksanakan oleh RVC Gaming. Terima kasih. Satu lagi kan. Banyak, dua lagi lah ya. Ini ada turnamen Comfort X Comfort Reschedule apa ya 2025 di GOR. Yang akan Comfort. Yang mengadakan Comfort bagi atlet-atlet futsal yang ingin bertanding di turnamen Comfort, silakan hubungi kontak person yang telah tersedia di brosur. Brosurnya tidak kami share sini doh, carilah kan. Oke. Satu lagi, ini yang paling penting. Ini yang puncak nih. Visi gaming udah. Ikut aku. Inilah. Sehubungan dengan namanya The Tunnel FC. Ya. Sekolah sepak bola yang berdiri di tahun 2013, diakte notaris tahun 2014, dan telah melaksanakan turnamen 2 kali. Dan ini kami dengan mengambil tema We Are Back. Kami kembali lagi. Kembali melaksanakan turnamen futsal The Tunnel Royal Cup Open Turnamen. Apabila yang ingin bertanya tentang syarat-syaratnya, tidak perlu ada syarat KTP atau KK. Yang penting foto terbaru, jangan perlu masuk foto SD. Takut lawak wajahnya. Brosur akan kami share nanti pada layar ya Cikgu ya. Dilaksanakan pada bulan Agustus tanggal 21 sampai 24. Ini open turnamen sistem bebas, terserah mau daerah lain mendaftar silakan kan. Kami terima kan. Daftarkan tim Anda, akan ada free yang banyak. Halo, apa namanya full price-nya? Full price-nya 15 juta rupiah. Oke. Sudah lama tak bikin turnamen, tiba-tiba bikin ya. Ini kira-kira apa yang men-trigger ataupun yang bikin ketua, aku harus bikin lagi nih. Betul kan. Soalnya kan orang banyak kenal di channel ini adalah futsal. Kita lagi sibuk dengan entertainment gitu kan. Di channel podcast ya guys. Oke, dengan nama di channel yang cukup dikenal orang dunia. Dengan nama The Tunnel yang cukup besar. Jadi kemarin juga ada beberapa sponsor yang ingin melaksanakan turnamen menggunakan nama The Tunnel yang telah berakte notaris. Jadi dari pihak itu setelah bercerita panjang lebar, dibuatlah turnamen yang telah dibuka dari sekarang. Udah dibuka nih.
Udah ada beberapa tim yang daftar. Silakan bagi yang kawan-kawan yang ingin mendaftar di turnamen ini, kontak person di brosur. Oke. Nomor saya ataupun nomor Eco. Kalau boleh bertanya ketua. Betul. Jadi, ketua, aku yang Nah, tanya ya. betul banget ya, bagus. Harapan ketua dengan The Chunel Cup ini ketua. Harapan ketua. Sebetulnya harapan saya di Chunel Cup ini dari dulu adalah ingin melihat adik-adik kita Kabupaten Rokan Hilir ini jangan terlalu monoton. Karena jujur aja turnamen The Chunel Cup yang selalu kita buat adalah open. Kalau misalnya Serohil yang main itu aja. Cara main itu aja. Bukannya saya lebih pandai atau lebih jago atau lebih apa lah. Melihat permainan adik-adik Kabupaten Rokan Hilir ini, asli orang Kabupaten Rokan Hilir ini adalah gitu-gitu aja. Tidak ada perubahan, ya kan? Asal nampak main sedikit, dah. Empat sana, empat juga dah emosi, ya kan? Jangan ikuti cara orang. Kita buat open ini agar adik-adik ini bisa melihat bagaimana orang luar bermain, bagaimana cara dia bermain, sikap dia bermain, ya kan? Jangan bolo tersenggol sikit emosi patah kaki mak tu anda lah hilang-hilang lah main macam itu. Okey, itu dia. Tetapi bukan berarti kita menganggap kawan-kawan dari kita yang di Rohil ini tidak bagus. Betul. Secara permainan mungkin oke. Cuma karena kompetisinya kita makan Serohil. Iya, Serohil. Jadi perkembangan pola pikirnya masih di situ-situ aja. Mindsetnya masih di situ-situ aja. Makanya ketua buat berinisiatif ini open turnamen. Ya, sebetulnya. Iya, betul. Saya harap dari luar Rokan Hilir ikut juga meramaikan di Kota Makassar Api. Transportasi dan penginapan ditanggung oleh manajer masing-masing. Tersanggup menanggung bro. Kawan yang di Megalis ya. Bisa ada ikut, boleh silakan. Kalau mau tinggal sini aman datang. Iya, datang aja dulu. Kalau untuk cari penginapan bisa kita carikan. Tapi biaya carikan biaya tanggung peserta lah. Bro, udah lama juga kita libur nih untuk buat turnamen. Terakhir 2015 ya, 2014 terakhir. 2015 antar sekolah tidak jadi karena memiliki kesibukan masing-masing. Jadi kita buat kemarin itu 2 lapangan 2013 sama 2014 itu ya. Inilah lagi 2025 10 tahun tempat vakum. Kita buat turnamen lagi. Tapi kalau menjadi ketua pelaksana turnamen tahap Namo banyak dah. Ya, tapi inilah buat nama sendiri, inilah baru buat nama sendiri. Oke. Ini turnamen yang ketiga gitu ya. Ya, tapi dengan nama berbeda harusnya. Dengan nama berbeda. Kalau kan ada The Chunel Cup 1. Iya. Ini The Chunel Cup Rohil. Iya. Temanya yang buat yes. We are back. Karena memang udah terlalu lama. Ya, udah terlalu lama. Memang kami masih aktif dalam bermain, tapi kami masih terus tim-tim binaan juga ada. Masih berapa kali ikut turnamen juga, alhamdulillah belum pernah menang. Sekali lah menang juara 3 ya, aduh ya. Ya, itu budak-budak tuh main tuh, yang tua aku sendiri. Ada ini ketua, kira-kira ada rencana nggak sebelum mulai ke turnamen ini tim kita turun? Kemungkinan lah, tapi tampaknya enggak lah. Ya, karena pengen difokuskan ke kepanitiaan aja gitu. Biar aja tim lain yang ikut. Kalau saatnya memang tim kita ikut, saya mau nanya tadi apakah ada rencana kita mau naturalisasi, eksibisi. Pertandingan persahabatan sama Apu gitu. Paling cecek ringan aja nyawa. Eksibisi tak ada dah lah. Oke. Itu ya. Pokoknya insyaallah dalam waktu dekat tidak banyak halangan segala macam. Iya. Agustus 21 karena sebetulnya ingin buat di tanggal 30 sampai awal Agustus, namun Comfort telah melakukan brosur terlebih dahulu, jadi kami mengalah karena agar tidak bentrok. Saya buat di lapangan Naura Futsal. Ya, di Naura. Tidak di GOR. Ingat ya, di Naura Futsal, mengingat menimbang juga lebih aman aku di Naura daripada di GOR. Oke, Ketua, ada yang mau disampaikan tak untuk ini? Cukuplah, sudah, turnamen sudah, promosi apabila untuk orang mau iklan sudah. Lalu, untuk podcast selanjutnya, PSSI. Ya, PSSI. Ini kami mau mengundang kalau tak tenis, voli apa, bulu tangkis, kemungkinan. Ya, karena jujur aja
tenis yang lebih menarik dulu untuk dibahas. Karena tenis atletnya udah ikut PON kan, udah banyak ikut PON nih, itulah. Siapa ketua sekarang? Ada kata saya pun nama abang tuh. Nanti kita hubungi. Tapi untuk kawan-kawan semua yang akan kami undang, maksimal bawa 2 orang lah ya. Karena tempatnya pas-pasan. Oke, itu aja cukup lah. Oke, siap. Cukup hari ini. Sudah ikut sama kami pada sore hari ini, ya kan? Ditunggu update-nya. Jadi hari Jumat. Hari Jumat. Silakan bertanya pada Cikgu kapan update-nya. Lihat di YouTube di channel official ya Cikgu ya. TikTok-nya di channel official, Facebook-nya di channel official. Semuanya di channel. Oke. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Yang Betul. untuk follow di Facebook follow, semua di follow lah. Supaya mendapatkan info terbaru dari The Channel Podcast kita. Betul. Oke. Terima kasih kawan semua. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Untuk kedepannya mungkin alat-alat kami akan bertambah sedikit. Doa-doa aja lah. Okay. Cukup sekian. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya.